Oke, kita bahas ini yuk. Kita semua pasti pernah kan ngalamin ini. Ada satu cewek yang kita suka banget, tapi rasanya kok kayaknya mustahil banget buat digapai. Nah, hari ini kita bakal ubah total cara mainnya. Bukan pakai trik atau gombalan murahan, tapi dengan 4 pola pikir yang bener-bener kuat dari dalam diri buat narik pasangan idaman kamu. Pernah kepikiran gak sih soal ini? Kamu lihat cewek idaman, dan jelek, langsung gitu aja minder, gugup, langsung ragu sama diri sendiri. Padahal akar masalahnya itu seringkali bukan di dia loh, tapi di satu kesalahan kecil yang kita bikin di kepala kita sendiri. Yuk kita bongkar apa itu? Kesalahan paling fatal itu terjadi di detik pertama. Bukan pas kamu ngomong, bukan pas kamu ngedeketin, tapi justru di sini nih, di dalam pikiran. Kesalahannya adalah menempatkan si cewek idaman itu di atas sebuah tumpuan. Seolah-olah dia itu dewi, dan kita ini cuma rakyat jelata. Begitu kamu nganggap dia lebih tinggi, lebih cantik, lebih susah digapai, kamu itu secara otomatis menciptakan ketidakseimbangan. Kamu menempatkan diri kamu sendiri di posisi yang lebih rendah. Dan dari posisi itu, ya mustahil buat bangun koneksi yang tulis dan setara. Percaya diri kamu udah KO, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Terus gimana cara benerinnya? Solusinya dimulai dengan pergeseran pertama dan paling mendasar. Anggap dia itu sejajar, sama rata. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah. Ini fondasi dari rasa hormat dan koneksi yang beneran. Nah, ini dia intinya. Coba deh renungin quote ini. Kalau kamu memperlakukan dia kayak selebriti, ya dia bakal secara alami memperlakukan kamu kayak fansnya. Fans itu tugasnya apa? Cuma bisa muji-muji, bisa diabaikan, dan gak akan pernah dianggap sebagai pasangan yang setara. Lihat deh bedanya. Kalau kamu muja-muja dia, kamu jadi fans yang gampang disuruh-suruh dan gak dihargai. Tapi, kalau kamu mandang dia sejajar, kamu membuka pintu buat rasa saling menghargai. Logikanya deh, mana ada selebriti yang mau pacaran sama fansnya? Kamu harus dilihat sebagai calon pasangan, bukan sekedar penggemar. Oke, setelah kamu memosisikan diri sebagai orang yang setara, langkah selanjutnya adalah memastikan diri kamu ini emang pantas ada di posisi itu. Ini ngebawa kita ke pola pikir kedua, alihkan sorotan dari dia, dan putar balik ke orang yang paling penting, diri kamu sendiri. Ini nih kesalahan yang umum banget. Kita jadi terlalu sibuk, jadi kepo. Sibuk cari tahu hobinya apa, makanan kesukaannya, mantannya siapa aja. Kamu abisin energi buat mempelajari dunia dia, tapi lupa buat ngebangun dunia kamu sendiri. Ini resep paling ampuh buat kehilangan jati diri. Daripada stalking media sosialnya, mending investasikan energi itu buat proyek paling penting, diri kamu. Lakuin 3 langkah ini. Pertama, ngaca dan jujur sama diri sendiri. Kedua, cari tahu apa yang perlu diperbaiki. Mungkin soal kebugaran, karir, atau cara ngobrol, dan mulai kerjain. Ketiga, apa yang udah jadi kekuatan kamu, gaspol di situ, maksimalkan. Nah, ini dia yang bakal membalikan keadaan. Berhenti nanya apa gue cukup baik ya buat dia. Mulai sekarang, tanyain ke diri sendiri. Apa dia cukup pantas buat masuk ke dalam hidup gue yang keren ini? Kalau kamu sibuk membangun diri jadi versi terbaik, waktu dan perhatian kamu itu jadi mahal. Kamu yang menyeleksi, bukan kamu yang diseleksi. Ketika kamu udah fokus bangun diri dan tahu nilaimu, secara alami kamu akan sampai ke pola pikir ketiga. Pola pikir yang ngebebasin kamu dari rasa takut kehilangan dan rasa ngebet yang berlebihan, yaitu pola pikir berkelimpahan atau abundance mindset. Dan ini bukan soal jadi playboy ya, sama sekali bukan. Ini soal realitas aja. Buang jauh-jauh pikiran bahwa dialah satu-satunya takdirku. Itu langkah yang sangat membebaskan. Kamu mungkin suka banget sama dia, tapi sadarilah, di dunia ini ada jutaan cewek hebat lainnya. Kalau kalimat ini udah nancep di kepala kamu, itu bakal jadi superpower. Kenapa? Karena ini mencegah kamu jadi bucin, terobsesi, dan posesif. 3 sifat yang, jujur aja, justru bikin cewek ilfeel dan langsung nyoret nama kamu dari daftar calon pasangannya. Ini dia paradoksnya. Semakin kamu nggak takut kehilangan dia, semakin besar kemungkinan dia nggak mau kehilangan kamu. Kenapa? Karena kamu memancarkan sinyal bahwa kamu punya nilai dan punya pilihan. Pola pikir berlimpah inilah yang bikin kamu jadi lebih santai, lebih percaya diri, dan itu menarik banget. Dan sekarang kita sampai di pola pikir terakhir, dan mungkin yang paling kuat dari semuanya, yaitu kemampuan untuk melepaskan. Ini adalah jaring pengamanan emosional kamu. Poin pentingnya, pola pikir ini tuh bukan rencana B.
Ini harus jadi bagian dari rencana A, bahkan sebelum kamu mulai ngedekatin dia. Anggap aja ini kayak airbag di mobil buat ngelindungin kamu dari kehancuran kalau nanti ada tabrakan alias penolakan. Jadi, sebelum kamu merasa putus asa atau galau, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Apa kamu udah ngasih usaha yang terbaik? Apa kamu udah nunjukin versi terbaik dirimu dengan cara yang tulus dan terhormat? Kalau jawabannya ya, maka kalau dia tetap nggak tertarik, langkah paling keren dan paling berkelas yang bisa kamu ambil adalah melepaskannya. Dengan elegan, ini bukan tanda kekalahan, tapi ini tanda kamu menghormati diri sendiri dan keputusan orang lain. Nggak pakai drama, nggak pakai galau berlebihan, apalagi jadi stalker. Dan kerennya tuh di sini, kalaupun kamu harus melepaskan dia, energi kamu nggak terbuang sia-sia, kamu alihkan lagi energi itu buat fokus upgrade diri. Percaya deh, saat kamu jadi cowok yang makin berkualitas, orang yang tepat itu pasti akan datang. Dan bisa jadi, saat si dia yang lama nyesal dan mau balik, kamu udah nemu seseorang yang jauh lebih baik. Jadi, pada akhirnya, perjalanan ini bukan soal dapetin satu cewek tertentu. Ini tentang menjadi cowok yang bisa menarik siapapun yang memang tepat untuk kamu. Alihkan fokus kamu dari dia ke cermin. Mulai hari ini. Siap?